apalagi dengan dalam materi baru, yaitu bab turunan fungsi trigonometri. Ibu akan membahas, ini adalah sekilas ya, tentang tentang salah satu tokoh yang memberikan sumbangan ide, yaitu Isaac Barrow, yang mula-mula memunculkan gagasan yang bermuara pada teorema dasar kalkulus ini. Salah satunya adalah bahasan tentang turunan fungsi. Jadi untuk lebih detailnya silahkan kalian buka beberapa informasi mengenai tokoh pada materi tersebut. Nah ini tentang dari mana awal konsep turunan fungsi trigonometri. Perubahan kecepatan yang melibatkan trigonometri yang paling sederhana, yaitu kita akan membahasnya pada perubahan kecepatan sebuah bola yang bergerak melingkar beraturan. Nah, di sana kalian bisa melihat tentang ada jari-jari, kemudian dengan pusat 0,0, kemudian sudut yang diasumsikan sama dengan waktu. Kenapa? Karena ya artinya terdapat perubahan. Jadi ketika waktunya semakin besar, maka itu bisa diasumsikan pada gerak melingkar itu sebagai sudut ya, untuk melakukan satu putaran, yaitu sebanyak 360 derajat atau 20. Nah, ini adalah sebagai ilustrasi ya, pada gambar bisa kalian detilkan apabila pada saat awal T sama dengan 0, ini T sama dengan 0, maka kalau berkaitan dengan posisi bola itu berada pada ketinggian 0. Nah, ini pada saat bola yang bergerak mengelilingi lingkaran pada saat awal T0, maka posisi bola itu pada ketinggian 0. Ini sebetulnya adalah merupakan percobaan fisika ya, yang tidak kita lakukan percobaan, tetapi bisa kalian imajinasikan. Kemudian pada saat ini berdasarkan percobaan, pada saat T setengah V itu adalah naik di sini setengah V atau 90 derajat, maka posisi bola berada pada posisi tertinggi. Ini adalah merupakan percobaan. Dan pada saat T sama dengan V, maka posisi bola kembali lagi ke sini ya, dan seterusnya, sehingga ini dapatlah diberi kesimpulan ya, bahwa posisi bola itu berdasarkan percobaan secara fisika ini memenuhi fungsi nih Ft sama dengan sin T, di mana Ft itu adalah merupakan ketinggian dan sin T itu adalah merupakan posisinya yang dapat dinyatakan dengan Ft adalah sin T, jadi suatu fungsi T. Nah, pada gerak melingkar ini juga dapat didapat ya, bahwa kecepatan sudut rata-rata pada gerak melingkar ini itu adalah perpindahan sudut per waktu sama dengan keliling lingkaran per 2. Ini juga merupakan percobaan secara fisika atau rumus fisika. Bisa kita lanjutkan. Nah, dari sini kecepatan sudut rata-rata itu adalah konstan, itu 1 ya, berdasarkan yang tadi. Ini lagi-lagi suatu percobaan abstrak secara fisika yang berkaitan dengan jarak dan kecepatan. Sebetulnya kita belum membuktikan secara matematis ya, ini baru percobaan secara fisika, kita tidak melakukan percobaan ini, tetapi teori ini adalah bisa dibuktikan kebenarannya secara fisika.
Tetapi secara matematis kita bisa memberikan kesimpulan bahwa Ft ya itu adalah dapat dinyatakan dengan posisi suatu benda merupakan sebuah fungsi sin T. Sedangkan kecepatannya itu adalah merupakan cos T dari percobaan gerak melingkar ini. Nah, tetapi pembuktian secara matematis itu adalah ini ya. Adalah ini. Bahwa didefinisikan kecepatan itu adalah limit H mendekati 0, di mana ini merupakan Vt itu merupakan laju perubahan jarak terhadap waktu. Jadi ini perubahan posisi ya. Ft ditambah H dikurangi Ft per H. Nah, ini merupakan definisi daripada kecepatan pada saat T secara matematis ya. Jadi sebetulnya kalian tinggal menghafal saja bahwa rumus untuk Vt atau kecepatan ya berhubungan dengan matematika itu adalah limit H mendekati 0, Ft ditambah H dikurangi Ft per H. Lalu ini apa? Ini adalah posisinya. Ini adalah yang menerangkan tentang posisi, dan ini adalah Vt secara ini secara fisika, tetapi juga ini termasuk Vt ini sama. Vt ini secara matematis, ini adalah Vt secara fisika, tetapi ini saling berkaitan karena secara ringkasnya atau secara turunannya Ft sin T diturunkan itu menjadi cos T. Jadi Vt itu merupakan turunan dari Ft. Jadi turunan sin T itu adalah cos T. Ya, mudah-mudahan bisa kalian pahami saja dulu ya. Kita lanjut. Nah, kalau secara abstrak misalkan kecepatan bola pada saat T dengan Ft sin T adalah karena rumus Vt ya, ini yang ditanyakan adalah Vt, di mana rumusnya adalah perubahan posisi dikurangi Ft ya, Ft ditambah H dikurangi Ft per H, maka kita tinggal masukkan saja ya. Kita akan mencari Vt atau turunan terhadap sin T yang tadi telah tapi hasilnya adalah cos T. Nah, dari mana cos T itu? Ini bisa dibuktikan secara matematis. Apabila Ft merupakan sin T, maka kita tinggal masukkan limit ini ya, tulis. Kemudian Ft ditambah H-nya apa? Kita tinggal masukkan Ft kan sin T. Kalau Ft ditambah H berarti ditambah H adalah berarti sama dengan sin T ditambah H kan, sin T ditambah H. Nah, ini sin T ditambah H dikurangi Ft. Ft di sini adalah sin T per H. Nah, kenapa berubah menjadi ini? Nah, ini adalah rumus ketika kalian kelas 11 ya dalam peminatan. Dari sini sin X min sin Y, rumusnya ini merupakan 2 cos setengah X tambah Y sin setengah X min Y. Jadi 2 cos setengah sama kan? 2 cos setengah. Nah, ini. Nah, di sini X ditambah lanjut ya.
2 cos setengah, dari mana 2T ditambah H. Sini kan X tambah Y, berarti kita asumsikan kan ini X dan ini adalah Y, berarti ini adalah X, ini adalah Y. Berarti kalau X tambah Y berarti T kan tambah T tambah H sama dengan 2T ditambah H. Nah, kita tuliskan di sini 2T ditambah H. Kemudian dari mana ini adalah setengah H, berarti ini sin setengah kan sama, berarti X min Y artinya ini X, ini adalah Y. Jadi X min Y sama dengan P ditambah H kurangi P. Sehingga ini adalah H. Kemudian kita tuliskan limitnya masing-masing ya, karena ini perkalian jadi bisa berlaku seperti ini. Jadi 2 cos ini dibuat masing-masing berbeda ya. Jadi 2 cos setengah 2T ditambah H sin setengah H per H. Nah, kita dahulukan ini adalah berdasarkan rumus setengah hasilnya. Kemudian ini kita coret ya menjadi 2 cos T, kemudian yang dicoret kembali sama dengan cos T. Ya, sehingga kesimpulannya kecepatan bola pada saat T dengan Ft sin T itu adalah Vt sama dengan cos T, atau yang dinamakan turunan itu adalah kecepatan ini. Nah, ini adalah turunan sebetulnya. Jadi kalau dibahasakan secara matematik, turunan dari sin T itu adalah cos T. Nah, mungkin ini ada sebuah soal ya. Pada prinsipnya sama. Di sini tentukan kecepatan bola pada saat T sama dengan 1/12 detik. Berarti kalau kecepatan kan rumusnya kita tinggal langsung saja ke sini. Jadi perubahan posisi per H ya. Kita masukkan Ft-nya kan ini 2 sin 2T. Kalau Ft tambah H berarti 2 sin 2T tambah H dikurangi 2 sin 2T per H sama dengan, nah ini masuk ke dalam rumus juga sama seperti tadi ya. Karena di sini adalah 2 ya, bisa difaktorkan, misalkan begini ditulisnya 2 sin itu kan seperti ini. 2 sin 2 T ditambah H min sin 2T. Sin 2T.
Jadi bisa ditulis seperti ini, per H. Nah, kalau di sini 2, berarti di sininya 4. Ya, itu kan berdasarkan rumus ya. Di sini 2, di sini 4. Kalau di sini adalah tidak ada 2, berarti di sininya adalah 2. Nah, ini kita asumsikan X kan. Dan ini kita asumsikan Y. Sehingga kenapa di sini adalah 4T ditambah 2H, itu karena X ditambah Y. Kalau X ditambah Y kan berarti 2T ditambah 2H ditambah 2T. Ya. Berarti 2T, kemudian di sini 2T, terus 2H kan, ditambah 2H, ditambah lagi ini 2T, ditambah 2T. Sehingga hasilnya sama dengan, berarti 4T ditambah 2H. 4T ditambah 2. Ini kita pindahkan ke sini. Kemudian dari mana ini 2H? Itu kan asumsinya X min Y. Kalau X min Y berarti tinggal dikurangkan saja, berarti 2T ditambah 2H dikurangi 2T. Sehingga ini habis kan? Sehingga tinggal 2H. Nah, kita simpan di sini 2H. Nah, ini secara terpisah dibuatkan limitnya. Ini adalah hasilnya sudah kita ketahui kan, sama dengan 1. Nah, ini tinggal 4 cos setengah 4T. Berarti dari sini 4 cos setengah, H-nya adalah 0 ya, kita substitusikan, maka adalah 4 cos 2T. Nah, pada saat T 1/12 pi, maka tinggal kalian masukkan ini. Jadi 4 cos 1/6 pi, 4 kali setengah akar 3 sama dengan 2 akar 3. Nah, ini adalah turunannya. Istilah turunan itu sama dengan kalau jarak, berarti setelah jarak adalah kecepatan turunan pertama. Mungkin itu saja ya. Silahkan kalian pelajari ulang. Terima kasih.